Semangat pagi, bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan waktu lalu. Kita akan membahas kembali mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari. Unsur yang terdapat dalam sila keempat. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan. Artinya, mengusahakan keputusan secara bulat dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Yang ketiga, kejujuran bersama. Keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Sila kelima sendiri berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila ini merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan. Makna sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. 5. Suka bekerja keras. Jadi di dalam sila kelima ini, kita diajarkan untuk mau menghargai dan menghormati hak orang lain. Kita harus adil, kita mau bekerja keras. Jadi segala sesuatu yang akan kita capai harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Penerapan sila kelima dalam keluarga. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan sekolah daripada kebutuhan yang lain. Terkadang kita lupa karena keinginan kita untuk membeli suatu barang yang sebenarnya itu belum kita butuhkan, sehingga kita menyampingkan kebutuhan utama. Ya, misalnya di sini kebutuhan sekolah, baju seragam sudah tidak muat lagi. Harusnya bagaimana? Ya kita beli, ya. Keinginan kita untuk membeli mainan kita kesampingkan dulu karena kita lebih membutuhkan seragam sekolah. Kemudian kita ingin pergi berwisata. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan kita untuk terutama kebutuhan sekolah belum tercukupi. Misalnya kita belum bayar sekolah, tapi uangnya malah kita gunakan untuk pergi berwisata, ya. Ini tindakan yang tidak tepat. Jadi di dalam sila kelima ini kita juga diajarkan untuk dapat mengatur segala sesuatu yang akan kita lakukan. Yang kedua, menjadi orang tua asuh. Di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat kita masih banyak anak-anak yang kurang beruntung. Mereka belum dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Mereka tidak dapat bersekolah mungkin karena keterbatasan. Nah, dengan menjadi orang tua asuh ini, kita bisa membantu anak-anak yang kurang mampu ini, anak-anak yang kurang beruntung ini untuk dapat tetap bersekolah. Yang ketiga, pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Bermain memang perlu, tetapi itu nanti dapat kita lakukan setelah kita selesai belajar, ya. Ketika bermain pasti akan lupa segalanya. Lupa makan, lupa belajar, apalagi membantu orang tua, ya. Berarti di sini kalian belum dapat mengatur waktu dengan baik. Nah, ketika kita dapat mengatur waktu dengan baik, maka segala sesuatu akan berjalan dengan lancar.
tugas-tugas dapat selesai tepat waktu, kalian punya waktu yang cukup untuk istirahat, kalian punya waktu yang cukup untuk bercengkrama bersama keluarga, ya. Nah, jadi jangan karena hal yang satu ini, bermain, itu menjadi kita lupa akan belajar, kita lupa untuk membantu orang tua, ya. Kemudian, penerapan sila kelima dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, bekerja keras meraih prestasi. Semua anak, Bu Kris yakin, pasti ingin mendapatkan prestasi yang baik, mendapatkan nilai yang baik, ya. Tetapi mendapatkan prestasi yang baik harus diimbangi dengan kerja keras, ya, bukan tindakan curang. Misalnya, dalam keadaan ulangan, lalu karena tidak tahu jawabannya kita nyontek. Atau mungkin pekerjaan yang sudah dicocokkan, mungkin punya teman, punya temanku kok sudah dicocokkan, coba lihat oh lah kok nomor 2 salah. Lalu kemudian kita mengganti jawaban punya kita, sehingga jawaban punya kita akhirnya benar dan kita mendapatkan nilai 100. Nah, itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Memang benar, prestasi kita hendaknya harus baik, ya. Paling tidak kita usahakan untuk mendapat prestasi yang baik, tetapi dengan cara-cara yang benar. Kita tetap harus bekerja keras, menjunjung nilai kejujuran, ya. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan tekun. Nah, di era COVID saat ini, pembelajaran yang dilakukan adalah melalui kegiatan online atau daring, ya, dalam jaringan. Kalian punya waktu di rumah lebih banyak, kan? Setiap hari kalian di rumah, mengerjakan setiap tugas juga di rumah, tetapi hendaknya tetaplah tekun dalam mengikuti pembelajaran setiap hari, ya. Jangan karena mentang-mentang di rumah, nggak ada bapak atau ibu guru di sini, sehingga untuk tugas jarang dikirim, ya. Bahkan tidak dikirim sama sekali. Sudah diingatkan berulang kali, hanya dibaca saja WA-nya, tidak dikirim, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjalin kebersamaan dalam kegiatan kemanusiaan. Nah, ini bisa kita lakukan ketika ada musibah yang terjadi. Misalnya saat ini karena ada wabah COVID, kemudian kita bisa membantu, misalnya untuk teman-teman kita saja yang dalam lingkungan kecil, ya. Ada teman kita yang tidak mempunyai masker misalnya, ya. Padahal saat ini kita harus pakai masker kemanapun kita pergi, walaupun hanya dalam jarak yang dekat. Misalnya kita mau ke warung, itu saja sudah kita harus memakai masker. Nah, kita bisa memberikan masker, misalnya kita punya masker lebih, tapi yang masih baru, ya. Jangan yang sudah bekas nanti kita kasih, ya, karena masker ini sangat riskan juga. Nah, menjalin kebersamaan dalam kegiatan kemanusiaan itu dalam skala kecil. Dalam lingkup yang agak besar, misalnya dalam kegiatan bulan PMI, ya, di situ kita bisa menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan. Nanti ketika ada daerah yang membutuhkan bantuan, maka dari PMI ini akan membantu ke sana. Jadi dana yang kita kumpulkan itu akan ditampung, kemudian dialokasikan untuk daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan. Penerapan sila kelima dalam lingkungan masyarakat. 1. Mengadakan kegiatan sosial. Bakti sosial, kegiatan sosial bisa dilakukan misalnya ketika ada rumah tetangga yang mungkin membutuhkan bantuan karena atapnya mungkin sudah tidak layak, ya. Di lingkungan masyarakat itu dapat melakukan kerja bakti. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ini umumnya dilakukan oleh pengusaha, baik itu pengusaha kecil maupun
yang sudah bertaraf besar ya. Yang ketiga, meningkatkan koperasi, menggiatkan koperasi dan usaha ekonomi lemah. Karena koperasi ini merupakan sokok guru perekonomian ya. Jadi dengan koperasi ini yang menganut asas kekeluargaan itu sangat tepat sekali untuk dilakukan di negara kita, di masyarakat kita. Kemudian penerapan sila kelima secara umum. 1. Berlaku adil terhadap sesama. 2. Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. 3. Suka bekerja keras. 4. Tidak bergaya hidup mewah. 5. Suka berhemat. 6. Tidak merusak fasilitas umum. 7. Tidak malas dalam bekerja. 8. Menghargai hasil karya orang lain. Dan masih banyak lagi penerapan sila ke-5 ya. Berlaku adil terhadap sesama berarti tidak memilah-milah berdasarkan entah itu status sosial, entah itu karena suku, agama, ya. Jadi di sini keadilan harus diterapkan. Kemudian menghormati hak orang lain di atas keadilan. Setiap orang itu memiliki hak. Hak itu sudah didapat, sudah melekat dalam diri seseorang sejak orang itu lahir, ya. Suka bekerja keras. Karena kerja keras adalah kunci dari kesuksesan. Jadi, ketika kalian ingin sukses, ingin berhasil, baik itu dalam belajar maupun prestasi lain, maka kuncinya adalah harus mau bekerja keras. Tidak bergaya hidup mewah. Ya. Ini bisa terpengaruh karena teman, bisa jadi. Nah, gaya hidup mewah ini memang sekarang ini sedang marak terjadi ya. Ketika kita itu hanya mampu dalam kehidupan yang sederhana, maka hendaknya kita tidak usahlah meniru untuk gaya hidup mewah yang memang kita tidak mampu untuk melakukan ya. Karena segala sesuatu yang sudah ada dalam diri kita itu merupakan berkat. Nah, berkat satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Ada yang pas, ada yang lebih, tetapi bagaimanapun itu kita harus mau mensyukuri apa yang sudah ada dalam diri kita. Tidak merusak fasilitas umum. Fasilitas umum itu diadakan untuk kepentingan bersama. Nah, ketika fasilitas umum itu rusak, yang rugi siapa? Ya, yang rugi adalah masyarakat luas, termasuk sebenarnya kita sendiri juga akan rugi. Kemudian malas dalam bekerja. Nah, kemalasan ini yang nantinya akan membawa kita dalam situasi yang tidak mengenakan ya. Misalnya, malas mengerjakan PR. Hari Senin tidak mengerjakan, besok ajalah. Hari Selasa sudah ada lagi. Wah, masih 2 hari kok, besok ajalah. Akhirnya, tugas demi tugas yang berhari-hari ini menumpuk, lama-lama akan membuat kita menjadi kesusahan sendiri ya. Yang ke-8, menghargai hasil karya orang lain. Ketika teman kita mempunyai hasil karya, misalnya lukisan yang baik, lukisannya indah, ya, mempunyai nilai seni yang bagus. Nah, sebaiknya kita juga mau menghargai karya orang lain, ya. Jangan karena kita punya rasa yang tidak suka, jadi kita menjadikan orang lain itu rendah ya, merendahkan orang lain, tidak menghargai karyanya padahal sebenarnya karyanya itu bagus. Pada akhir pembelajaran sudah terdapat 5 soal, bisa kalian kerjakan sebagai evaluasi